Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali ya di kesempatan siang hari ini kita kembali berjumpa di program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Kali ini bersama saya Ida Aisyah dan di samping saya sudah ada tamu spesial kita yang bagi para pemirsa insya Allah sudah tidak asing lagi ya. Kita langsung sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Ida. Saya malah nggak jadi ngomong ya. Enaknya disapa siapa ya? Nah, kalau pemirsa mungkin lebih mengenalnya Afifah Khansa. Tapi ternyata punya nama asli yang cukup panjang ya. Mbak Nurwening Indah Wulan Utami. Iya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Meski namanya panjang, panggil Wening aja cukup. Oh begitu ya, Mbak Wening gitu aja ya. Nah, ini sangat spesial ya, sudah lama tidak jumpa, sudah lama tidak menyapa pemirsa juga, dan hari ini membawa satu ilmu, nah yang akan dibagikan ke pemirsa semuanya, yaitu tentang talent mapping. Betul. Ya. Nah, tema kita untuk siang hari ini yaitu manfaat talent mapping bagi sekolah dan keluarga dalam menerapkan kurikulum merdeka. Sepanjang namanya juga, judulnya juga panjang, mungkin pemirsa bertanya-tanya, ini apa ya talent mapping? Kemudian ada kurikulum merdeka. Nah, nanti biar dijelaskan ya selengkap-lengkapnya gitu ya, Mbak Wening. Dan tentu saja kita undang para pemirsa yang ingin bertanya. Anda bisa menelpon nanti ya ke 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Baik, untuk mengawali, karena saya juga penasaran ya, talent mapping itu sebetulnya apa sih? Bisa dijelaskan dulu. Baik, terima kasih Mbak Ida. Iya. Wah, ini juga jadi nostalgia ya. Ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, jadi setelah ini boleh cerita dikit ya Mbak Ida ya. Jadi setelah memang dulu dikenal sebagai Afifah Khansa, sekarang sudah bisa memakai nama asli ya. Nama aslinya ini gitu kan. Jadi setelah jadi penyiar, saya menekuni belajar talent mapping. Nah, talent mapping itu apa sih? Talent mapping itu sebuah tools atau assessment yang bisa menggambarkan pola pikir. Nah, ini mungkin pemirsa juga bisa melihat di layar kaca Anda ya, sebuah asesmen kepribadian untuk menggambarkan bagaimana manusia itu berpikir, merasa, serta berperilaku yang positif. Dan dengan sifat-sifat yang tergambar atau kepribadian yang tergambar itu, kita bisa memperkirakan kira-kira seseorang itu memiliki potensi kinerja di aktivitas apa dan peran apa saja. Nah, jadi ini bisa disebut dengan asesmen kepribadian ya. Beda dengan ada kan asesmen misalnya tes psikologi gitu. Ini berbeda. Jadi bukan untuk mengecek kondisi psikologi seseorang tidak, tapi memetakan bagaimana kepribadiannya. Oke, gitu. Baik. Nah, ini ada kata assessment ini untuk lebih mudahnya apa sih? Ujian, tes atau apa nih? Assessment sama dengan sekelompok tes atau pertanyaan-pertanyaan, gitu. Jadi kita anggap saja tes gitu ya. Tapi beda, jangan disamakan dengan tes psikologi atau tes IQ atau tes apa ya? Untuk mengukur kemampuan seseorang di bidang akademik tidak. Ini di bidang non akademik, begitu. Baik. Nah, kemudian siapa saja sih yang bisa menggunakan atau mungkin bisa dikenakan talent mapping ini, assessment ya? Baik. Sebenarnya memang ini tuh alat tes begitu ya. Tapi jika seseorang belajar talent mapping, sebenarnya kita bisa memakai untuk mengobservasi sifat seseorang itu dari kecil. Contohnya kalau saya pribadi menggunakan ilmu talent mapping ini untuk menganalisa bagaimana sifat-sifat anak-anak saya sendiri. Jadi kenapa sih saya harus tahu sifat anak-anak saya? Pentingnya adalah untuk mengarahkan mereka, bagaimana mengajari, bagaimana ini bukan akademik ya, tapi di dalam hal-hal lain. Misalnya dalam mengajarkan value keluarga atau nilai-nilai yang baik dalam keluarga. Nah, sifat seseorang itu sangat mempengaruhi bagaimana mereka menerima informasi, masukan, dan juga
kalau kita sederhanakan pengajaran gitu ya, orang tua ke anak-anak. Dan misalnya, jadi itu kan untuk anak-anak. Kemudian kalau saya gunakan ilmu ini untuk mengamati bagaimana sifat pasangan saya. Nah, ini bisa membantu saya untuk mensinkronkan komunikasi dengan pasangan, kemudian bagaimana ketika kami berkonflik, kemudian bagaimana untuk memanajemen aset keluarga misalnya. Kan kadang-kadang ada orang yang kalau saya gitu ya, pengelolaan keuangannya nggak terlalu bagus, Mbak Ida. Suami saya ternyata pengelolaannya jauh lebih rapi. Nah, ini menjadi informasi bagi kami berdua untuk bagaimana sih mencari jalan tengah, gitu ya. Tadi mohon maaf slide sebelumnya, kalau boleh ditampilkan, sebenarnya talent mapping itu punya dua fungsi, fungsi deskriptif dan fungsi prediktif. Jadi dari hasilnya nanti kita akan bisa melihat gambaran ya, perasaan, perilaku yang alami yang disebut dengan bakat. Nah, ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian ada fungsi prediktif, yaitu mengungkap ragam kekuatan yang paling potensial dikembangkan. Nah, fungsi prediktif ini biasanya dipakai untuk merencanakan karir, milih sekolah. Misalnya kalau anak itu SMP, nanti saya harus masuk MIPA, IPS, atau bahasa misalnya. Atau sekarang menggunakan kurikulum Merdeka ya, nah itu akan membantu kita lagi gitu untuk memprediksi kira-kira jurusan dan mata pelajaran apa sih yang cocok dengan kepribadian kita. Nah, seperti tadi yang saya singgung ya, bakat. Nah, ini ada beberapa pengertian bakat ternyata Mbak Ida. Jadi kalau selama ini mungkin bakatnya coba kalau Mbak Ida bakatnya apa? Saya mau tanya dulu nih. Saya bakatnya apa gitu? Apa ya? Menulis gitu kan. Mbak Ida kan punya karya. Mbak Ida bakatnya menulis gitu ya. Selain menulis, sependek pengetahuan saya ya pemirsa, menulis novel, menulis bertanggung jawab terhadap berita di MTA TV kan. Iya, bisa. Nah, jadi mungkin kalau saya melihat, wah Mbak Ida itu bakatnya menulis kan gitu. Atau mungkin siapa ya? Mungkin misalnya di sini editor gitu ya, kan pasti ada ya di televisi tuh editor. Editor tuh bakatnya apa? Oh mungkin dia bakatnya editing video. Nah, di masyarakat bakat itu dimaknai dengan kemampuan indrawi yang terlihat. Itu umum ya, misalnya ada kebisaan orang apa gitu ya. Kebisaan. Oh dia tuh bagus tuh pidato, berarti pintar dia menggambar, pintar menggambar, terus menyanyi pandai olahraga, menyanyi, melukis. Nah, itu adalah sebenarnya kami di talent mapping menyebutnya keistimewaan indrawi. Jadi yang kelihatan. Padahal ada loh orang yang nggak punya keistimewaan indrawi. Ada kan ya, kayak saya gitu ya, nyanyi fales gitu kan ya. Nulis juga nggak kelar-kelar bukunya. Terus apakah saya tidak berbakat? Nah, ternyata menurut penelitian Donald O. Clifton, jadi talent mapping ini asal usulnya, jadi kalau di Indonesia, petemu talent mapping itu adalah Abah Rama Royani. Beliau adalah insinyur dari ITB. Tapi Abah Rama sendiri, kami menyebut beliau Abah Rama sendiri itu sebelum menemukan konsep talent mapping, itu belajarnya dari Gallup Organization. Jadi itu adalah yayasan psikologi internasional yang banyak melakukan penelitian, awalnya tuh di bidang SDM atau di manajerial gitu. Nah, ternyata dari situ ditemukan kekuatan. Jadi Donald O. Clifton bersama dengan timnya itu fokus di kekuatan, strength base. Nah, akhirnya itu menjadi inspirasi adanya talent mapping di Indonesia. Nah, menurut Gallup Organization, bakat itu ternyata adalah sifat. Nah, kalau sifat, pasti semua orang kan dikasih ya sama Allah gitu ya. Orang membawa sifat-sifat tertentu, dan itu tidak sama. Saya dengan Mbak Ida ini nggak sama, meskipun kita dulu pernah kerja sama. Tapi begitu misalnya rekan-rekan kita menilai, itu pasti beda. Mbak Ida itu cocok, ya memang Mbak Ida itu gesturnya, pembawaannya, cara bicaranya itu cocok untuk news. Serius, tenang, mungkin intonasinya juga berbeda gitu. Nah, tapi saya dengan agak percaya diri gitu ya bilang bahwa orang-orang yang melihat saya, orangnya ini
ceria nih, rame nih orangnya, nggak bisa serius memang dia. Nah, kalau saya penilaiannya begitu. Nah, sebenarnya setiap orang tuh juga akan punya penilaian masing-masing. Ini yang disebut dengan sifat bawaan. Dan sifat bawaan ini sebenarnya sudah diberitahukan Allah ke kita, Mbak, di surat Al-Isra ayat 73 kalau nggak salah. Jadi maaf, nanti akan saya carikan ya. Jadi intinya adalah setiap manusia membawa pembawaannya masing-masing, bersikap sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Itu tadi yang sama ya dengan bakat tadi. Ya, sifat jadi bawaan itu. Sifat bawaan, pembawaan ini maksudnya kan sifat. Nah, ternyata sifat ini yang nanti akan membawa kita, menunjukkan kita ke peran-peran tertentu. Gitu. Itu pengertian bakat di talent mapping. Jadi terus, semua orang pasti punya bakat. Terus contohnya apa nih kalau yang di talent mapping yang disebut bakat itu berarti apa saja nih? Nah, kalau bakat indrawi tadi kita sudah sebutkan, nyanyi, olahraga dan lain sebagainya. Maaf, boleh ke slide sebelumnya dulu. Nah, ini contohnya ini. Nah, prinsipnya sederhana di talent mapping. Sifat itu menunjukkan tugas. Maksudnya gimana ya? Nah, contohnya begini. Kalau kita punya toko misalnya, terus kita rekrut pegawai dong. Nah, ada 2 orang. Yang satu orangnya pendiam, tapi kalau kerja dia tuh teliti, hati-hati, rapi. Yang satu orangnya tuh rame gitu. Ceriwis, ramah, luwes. Nah, kira-kira kalau kita memilih yang disuruh pegang pembukuan yang mana? Yang ini tadi, teliti tadi ya? Iya. Terus yang disuruh, kamu tugasnya melayani pelanggan yang mana? Yang ramai, yang luwes. Ya. Nah, prinsipnya sederhana. Jadi sifat menunjukkan tugas. Sederhananya seperti itu. Jadi bagaimana sifat kita itu sebenarnya tanda-tanda dari Allah. Peran kita tuh ada di mana? Ya, baik. Nah. Kemudian untuk mengetahui sifat tadi, apakah memang harus melalui asesmen tadi atau bagaimana? Bagaimana cara mengetahuinya? Bagaimana cara mengetahuinya? Banyak caranya, Mbak Ida. Yang pertama paling cepat memang lewat asesmen. Itu paling cepat. Ya, apalagi kalau usianya sudah sekitar. Ini iya benar. Jadi sudah banyak pengalaman, Mbak. Semakin manusia itu banyak pengalaman, maka sifatnya akan semakin jelas. Jadi mengapa anak-anak itu kalau di talent mapping kami belum merekomendasikan untuk ikut tes. Jadi minimal usia 16 tahun. Untuk bisa mengikuti full assessment itu 16 tahun minimal. Kenapa? Karena pengalaman penting. Dengan banyak pengalaman, banyak ketemu masalah, banyak diuji begitu ya, orang itu akan semakin muncul sifat aslinya. Bagaimana dia menghadapi masalah, bagaimana dia memilih jalan keluar, dan bagaimana dia bertahan. Nah, kemudian kalau kita anggap 16 tahun ke bawah, itu adalah orang tua, peran orang tua yang bisa membantu melihat. Jadi sifat-sifat seperti apa sih yang sering muncul di anak-anak? Oh gitu. Gitu ya. Coba misalnya. Jadi kalau untuk anak-anak lewat orang tua? Iya, jadi yang belajar orang tuanya. Gitu. Karena semua orang bisa kok belajar talent mapping gitu. Saya aja dalam 2-3 tahun, alhamdulillah sudah banyak menguasai gitu ya. Jadi pemirsa pun jika tertarik boleh langsung hubungi saya kalau pengen belajar, nanti akan saya kasih tahu belajarnya itu seperti apa gitu untuk mengamati sifat anak-anak kita. Jadi kayak misalnya anak kita pasti ada yang sifatnya tuh banyak bicara, ada yang tidak suka terlalu diatur, mungkin ada juga anak-anak yang kesannya tuh suka membantah atau suka cari perhatian. Nah, bagi orang tua yang tidak paham, jangan-jangan kita melihat anak dengan ekspresi seperti itu dengan pandangan negatif. Padahal, gitu ya, padahal itu tuh ciri-ciri bakat, tapi belum dewasa karena mereka memang masih anak-anak. Contohnya begini, saya dan Mbak Ida mungkin saya yakin punya satu bakat yang sama kita, Mbak. Bakat signifikan. Kalau di talent mapping ya, ada satu bakat namanya bakat signifikan. Pengertiannya adalah boleh. Ini laporan bakat saya ya. Bakat signifikan kalau saya tuh kayaknya ada di nomor 8 kalau nggak 9. Itu adalah orang yang luas atau bisa tampil di depan publik. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya sudah menunjukkan tugas kita, Mbak. Jadi betul ya, kita tuh hobinya tampil di depan TV ya. Gitu ya. Ada bakat yang namanya communication juga. Jadi memang ini adalah kemampuan menyampaikan pesan dengan cara yang mudah dan enak didengar gitu. Jadi kalau ada orang berbicara dengan kita, gampang nyambungnya. Nah, ini ada bakat communication. Terus ada juga orang yang tidak punya bakat, 2 ini nggak punya. Tugasnya di mana?
di belakang layar ya Mbak ya. Iya. Kalau Jadi kita konsep tugasnya gitu mungkin ya. Iya, bikin konsep, perencanaan gitu ya. Bikin rencana, mungkin juga bekerja. Jadi bekerja secara fisik atau mungkin juga tugasnya adalah menghubung-hubungkan. Menghubungkan narasumber, menghubungkan dengan tim, dengan yang lain. Nah, jadi semua orang tuh sebenarnya punya tugasnya sendiri-sendiri. Dan talent mapping, kalau menurut saya pribadi ya, ini bisa membantu kita untuk menghindari yang namanya salah jurusan atau salah pekerjaan. Oh gitu, ya. Karena di tahun 2004 ada sebuah penelitian mengatakan bahwa 87% mahasiswa itu salah jurusan. Gitu ya. Termasuk saya. Bisa karena ikut-ikutan atau? Iya, karena nggak paham gitu. Kadang kita mau kuliah, kayak saya dulu, kuliah itu kalau saya itu yang penting keterima, Mbak. Jadi jurusannya apa, yang penting kuliah. Ada juga yang memang dia tidak bisa, belum menggali. Jadi misalnya ada tuh kasus begini, orangnya suka desain di komputer gitu, tapi masuknya teknik informatika. Itu juga salah. Dia kaget kan, loh, kok nggak ada belajar desainnya? Dikiranya diskonfis gitu. Iya, harusnya di kafe. Dia masuknya harusnya di kafe. Nah, kadang-kadang orang yang ikut-ikutan temennya atau hanya diminta orang tuanya, itu merasa di semester 3, di semester 4 itu sudah mulai merasa, aku kok sudah belajar mati-matian, tapi susah ngejarnya. Nah, mungkin ini bisa jadi banyak faktor. Salah satunya adalah salah jurusan. Gitu. Jadi dengan talent mapping ini harapan kami sebagai praktisi ya. Jadi saya punya banyak teman-teman praktisi juga satu Indonesia. Kami bisa membantu orang lain supaya setidaknya tidak salah jurusan atau yang paling parah salah karir. Gitu. Karena merasa bahwa ya saya kerja di sini oke, tapi kenapa saya nggak bahagia gitu. Ini nanti kaitannya berat dengan pekerjaannya. Iya, jadi kenapa ya saya sudah berusaha. Coba kalau saya dimasukin timnya Mbak Ida jadi news gitu, saya pasti juga merasa begitu. Kok saya udah berusaha nggak bisa bikin berita bagus ya? Ya karena memang saya nggak punya gitu. Bakat apa yang Mbak Ida punya gitu. Jadi emang cukup lah ya. Saya yang ngomong, nanti Mbak Ida yang bikin naskahnya gitu. Gitu ya. Iya. Baik, wah, udah banyak ini ya tadi yang disampaikan. Tapi saya juga penasaran, ini tadi kan ada banyak ini tadi macam-macam bakat tadi ya. Oh iya. Berapa tadi? Ada sebenarnya hasilnya di itu hasil assessment talent mapping yang full. Bisa ditampilkan yang terakhir. Nah ini ada 5 ya. Ini yang pertama itu urutan bakat. Yang mana 5? Yang atas. Yang kecil ya. Oh iya. Jadi urutan bakat ini adalah di talent mapping tadi seperti yang saya sampaikan bahwa setiap manusia itu kan punya bakat. Ada 34 tema bakat namanya. Oh ini ya 34. Ini ada 34 tema bakat. Dan setiap manusia tuh urutannya berbeda. Gitu. Nah, kalau saya sekilas karakteristik saya adalah pertama itu ada bakat positivity. Ini yang nomor sedikit. 1 itu ya? Iya. Bakat nomor 1 saya adalah bakat positivity. Apa itu bakat positivity? Kemampuan untuk membuat suasana itu jadi positive vibe. Jadi sudah terbukti ini tadi ya? Iya. Cara membuktikannya bagaimana? Nanya temen memang harus. Jadi misalnya, emang aku orangnya gitu ya. Nah, kalau banyak orang mostly bilang, iya memang kamu seperti itu, ya benar berarti ini valid. Gitu. Terus kemudian tadi tuh di sebelahnya ada peta bakat. Jadi dari ke-34 peta bakat ini kita bagi menjadi 4 kelompok besar. Jadi ini ada kelompok thinking, yaitu bakat-bakat yang mempengaruhi seseorang, suka mikir Mbak. Bikin konsep, menganalisa, bikin susun rancangan misalnya keuangan, pokoknya mikir-mikir gitu. Iya, jadi ada ya? Ada. Pernah nggak gini, pemirsa mungkin pernah ketemu orang yang kalau bikin rencana jago banget, tapi giliran eksekusi dia nggak bisa. Oh iya, ada sih. Ya. Nah, banyak sih. Itu biasanya bakatnya ngumpul di area thinking, sedangkan area striving dia lemah. Jadi makanya saya sejak belajar talent mapping, ya terima kasih ya sudah dibesarkan ya. Gitu. Saya sejak belajar talent mapping, saya tuh lebih memahami orang gitu. Oh, ternyata memang dia itu bukan karena dia omong doang gitu. Tapi memang ada bakat-bakat yang dia nggak punya. Ini kebetulan punya saya hitam semua ya. Ya luar biasa. Jadi kalau saya disuruh mikir yang berat-berat emang nggak bisa gitu. Terus ada area striving. Di bawahnya itu adalah bakat-bakat yang mempengaruhi seseorang untuk
bisa tekun dan tuntas bekerja. Jadi ini tuh tipikal pegawai banget kalau misalnya strivingnya banyak merah dan kuningnya. Pegawai atau karyawan itu kan dia rajin, tepat waktu, disiplin, mematuhi aturan, teliti, hati-hati, kan gitu kan. Kalau saya enggak sih, memang banyak teledornya ya. Ini gimana sih, ada ungu, ini emang ada, ya bisa minum dulu ya. Oh iya. Ini emang ada apa ya, maksudnya cara membacanya gitu. Ya. Iya, ada ungu, ada hijau, ada merah, ini emang jadi beda. Yang dibaca itu sebenarnya bulatan-bulatan yang berwarna merah dan kuning di sebelah luar, Mbak. Gitu. Merah dan kuning itu menunjukkan bakat kuat. Sedangkan hitam, abu-abu, putih itu menunjukkan bakat cenderung lemah. Iya. Nah, kalau punya saya memang thinking dan strivingnya cenderung lemah. Jadi memang saya khusus tim hore gitu ya. Khusus tim tampil aja. Makanya kemarin kalau porsinya seperti ini, ketika saya misalnya memutuskan resign dari penyiar, kemudian diminta buka akun YouTube, saya nggak bisa, Mbak. Nggak bisa ngurusin videonya, editingnya, nggak bisa. Jadi kalau bikin kontennya bisa, tapi untuk teknisnya emang saya nggak bisa. Makanya saya berarti perlu partner ya? Iya, betul. Baik. Gitu. Ya. Baik, saya juga nanti penasaran nih, ingin tanya ya, kalau misalnya tadi kan bakat itu tadi ada yang misalnya activity tadi ya, yang merah tadi apa? Iya. Positivity. Positivity. Nah, itu yang merah. Kemudian ada yang bakat juga yang tadi abu-abu, apa kalau Mbak Wening sendiri apa? Bakat saya yang lemah ya, itu di area thinking, misalnya analytical. Nah, misalnya, nah bisa nggak sih kita itu nanti membalik gitu ya? Jadi yang lemah ini kita naikkan biar kita juga bisa optimal di sana. Baik, nanti dijawab di sesi yang kedua. Wah iya, menarik banget ini. Baik, pemirsa, tetap bersama kami di program Berbagi Ilmu dan Manfaat. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Ya baik pemirsa, kembali di program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Kita masih berbincang tentang tema kita, yaitu manfaat talent mapping bagi sekolah dan keluarga dalam menerapkan kurikulum merdeka. Tentu saja kita masih ngobrol ini ya dengan Mbak Wening yang sudah ada di samping saya. Dan ya pertanyaan terakhir tadi ya Mbak Wening ya. Ya bagaimana sih caranya, misalnya kita kan kalau Mbak Wening sendiri bakatnya yang tadi lemah itu tadi thinking ya. Kemudian misalnya saya mungkin ya, saya menilai diri saya, menilai diri saya itu susah ceria misalnya seperti itu. Nah itu bisa nggak saya jadi orang yang lebih ceria, atau Mbak Wening tuh thinkingnya bisa lebih gitu ya? Lebih mikir gitu ya? Gimana tuh? Baik, nah ini pertanyaan yang mungkin jadi banyak orang penasaran, dan memang kita selama ini Mbak itu diajari untuk fokusnya tuh melihat kekurangan. Ini uniknya begitu, begitu. Jadi begini, kalau kita mengetahui kekurangan kita, jadi misalnya kayak saya kekurangannya memang di bagian berpikir yang rumit gitu. Kalau Mbak Ida merasa saya tuh merasa kekurangan ini kurang ceria gitu kan. Jadi untuk hal-hal tertentu saya nggak bisa, ya kan. Sama, saya juga nggak bisa. Nah, gimana ya caranya supaya meningkatkan apa ya istilahnya tuh sisi yang kurang ini menjadi lebih apakah kuat bisa gitu. Nah di talent mapping sebenarnya kita punya satu prinsip yang kita ingin coba tularkan dan ingin coba bagikan kepada masyarakat lebih luas, bahwa fokus pada kekuatan, siasati keterbatasan. Nah, itu disiasati ya. Disiasati. Jadi pesan dari Abah Rama sebagai petemu talent mapping juga seperti itu. Kalau kita sudah dikasih kelebihan, fokus aja ke kelebihan gitu. Nah, nggak usah aneh-aneh gitu ya. Iya. Jadi bukan aneh-aneh sih, Mbak. Ya? Jadi adanya begini, nanti jangan-jangan gitu ya, misalnya Mbak Ida tiba-tiba diminta mengisi acara untuk anak TK. Nah, itu kan butuh karakter ceria ya. Sedangkan Mbak Ida tuh pasti gimana ya? Iya, gitu masih kan? bingung. Nah, itu sebenarnya jadi kalau di talent mapping jangan ambil bagian yang kita tuh ngerasa kita lemah di situ. Jadi apakah sifat ini bisa dirubah? Tidak. Tidak bisa dirubah ya. Dan saya yakin Mbak Ida tuh pernah berusaha kan, berusaha gitu pada situasi-situasi tertentu mencoba untuk
membuat diri lebih ceria. Bisa nggak? Bisa, tapi nggak tahan lama. Iya, betul. Nah, Nggak tahan lama, nggak ini ya, kayak ya terpaksa gitu betul, ya. Karena capek. capek betul. Karena bukan kita, bukan diri kita. Jadi ada kan istilah kalau anak zaman sekarang tuh gue banget gitu. Nah, sebenarnya istilah itu yang juga di talent mapping tuh kami pakai. Ada yang kita banget, ada yang tidak kita banget. Jadi kalau ada orang pendiam, ya jangan disuruh nge-host gitu. Nanti dia tuh krik gitu kan. Kasihan juga Jadi gitu. sunyi ya. Iya, jadi kalau ada orang yang suka main obeng, jangan disuruh jadi Nah, dokter. ya. Ya teknisi aja gitu. Nah makanya di talent mapping ini juga nanti nyambungnya tuh banyak Mbak. Jadi untuk sebagai wujud syukur juga. Jadi Allah sudah ngasih kita seperti ini ya disyukuri. Caranya gimana? Pakai kekuatan kita untuk bermanfaat. Nah ini saya kaitkan ya contoh paling nyata deh. Kita kaitkan talent mapping dengan dakwah misalnya. Iya. Yang lagi ngehits Mbak, pesulap merah. Iya, betul. Nah, pesulap merah kan pernah diundang di MTA TV juga. Itu banyak loh orang yang akhirnya bilang bahwa saya tuh nggak nyangka ya, ternyata sulap tuh bisa dipakai dakwah gitu. Iya. Itu sebenarnya yang ingin talent mapping sampaikan. Apapun kelebihan Anda itu bisa dipakai untuk dakwah. Oh iya. Ya, Iya. kita kelebihan di bicara ya Mbak kayaknya ya. jadi kita Mbak Ida nge-host gitu Iya. kan, saya jadi pembicara gitu. Pesulap merah dia tekun banget tuh dari kecil kan katanya suka sulap. Ternyata dia berdakwah dengan itu. Terus ada lagi yang lain. Ada mungkin profesi-profesi pedagang. Tapi dia misalnya mengajarkan orang untuk tidak mengurangi timbangan, jujur. Nah, itu kan bakat sebenarnya, Iya. ulet ya. Nah, jadi apakah sifat atau bakat bisa di scale up gitu? Nggak bisa. Kalaupun Anda berusaha, Anda hanya akan menghabiskan banyak waktu. Waktu, energi juga ya. Energi juga. Ya, sebetulnya bisa kalau dipaksa sih bisa, Bisa, gitu ya, tapi tidak nggak tahan bertahan lama lama. ya. Iya. Betul. Dan capek gitu ya. Capek. Ya. Baik. Nah, sekarang kita ke kaitannya ini tadi ya, mungkin lebih mengerucut lagi bagaimana ini kaitannya talent mapping dengan penerapan kurikulum merdeka. Nah, mumpung ini ya. Seru banget. Jadi saya tuh waktu tahu pertama kali konsep kurikulum merdeka itu agak wah seru nih gitu. Karena memang talent mapping bisa mengambil bagian. Jadi kita akan review dulu dikit ya. Sambil bisa Boleh ditampilkan ditampilkan ya. slide-nya dari awal. Kurikulum merdeka tuh apa sih? Nah, jadi ini pengertian yang saya ambil dari websitenya langsung, Dikdikbud gitu ya. Kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kalau dilihat dari pengertiannya, kita kayak bisa membayangkan bahwa anak itu slow gitu ya. Jadi belajarnya tuh agak santai gitu. Betul, nggak terlalu banyak dikejar dan banyak bikin konten. Oh iya. Artinya banyak project. Nah, mungkin di slide Banyak praktek berikutnya, ya. iya di slide berikutnya kita akan lihat keunggulan kurikulum merdeka. Nah, tidak terburu-buru seperti kata Mbak Ida tadi ya, dan menyenangkan sesuai yang dibutuhkan siswa. Nah, itu yang susah sekarang ya, sesuai Nah, yang dibutuhkan siswa. sebenarnya ini tuh balik lagi ke zaman Ki Hajar Dewantoro, Mbak Oh, Ida. gitu ya. Jadi di konsep Taman Siswa Ki Hajar Dewantoro itu adalah melihat karakteristik siswa, kemudian kita bisa lihat kebutuhan siswa itu apa gitu. Jadi kalau orang kayak saya, kalau dimasukin sekolah kedokteran itu ngabisin duit aja, Mbak. gitu ya. Kalau jadi dokter tuh pusing malahan, kasihan pasiennya gitu. Nah, sama sebenarnya setiap manusia itu unik. Allah itu ngasih manusia itu unik, kelebihan dan kekurangan. Terus keunggulan yang lain adalah sekolah memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum yang sesuai dengan karakteristiknya. Project membuat pembelajaran lebih relevan dan interaktif gitu. Jadi di kurikulum merdeka, satu poin yang saya amati adalah siswa itu dihargai sesuai dengan kemampuan dan minatnya masing-masing. Nah, kemudian di slide berikutnya kita akan lihat dulu perangkat kurikulum merdeka ya. Oh, komponen kurikulum merdeka. Baik. Nah, kurikulum merdeka itu ada beberapa komponen. Yang saya garis bawahi adalah yang paling bawah. Mengetahui gaya belajar, karakter serta minat siswa. Nah, untuk mengetahui ini, ada asesmen namanya
asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, apa itu? Nah, ini jadi sebelum guru membuat kurikulum, jadi pasti tiap anak kan punya ya kurikulum sendiri-sendiri gitu, bakal begitu gitu. Nah, sebelum itu guru kan harus punya data yang cukup lengkap tentang siswa. Ini anak tuh polanya seperti apa, sifatnya bagaimana, gaya belajarnya seperti apa, dan dia kemampuannya sejauh apa. Ada beberapa assessment. Jadi di slide selanjutnya, jadi ada beberapa assessment yang saya soroti, assessment diagnostiknya, yaitu untuk bidang kognitif, jadi untuk kemampuan akademis siswa, dia tuh sampai mana, dan ada assessment diagnostik non-kognitif. Ini kaitannya sama karakter, sifat, dan minat. Oh, yeah. Nah, talent mapping ambil di non-kognitif ini. Gitu. Jadi, contohnya apa sih ini yang non-kognitif ini apa nah, nih? setiap anak itu punya pola belajar dan kecenderungan sendiri-sendiri, Mbak. Kita pernah lihat kan, ada anak yang tidak bisa duduk diam di kelas. Jadi, terus ada anak yang misalnya dia hafalan sambil lari-lari. Atau dia hafalan, dia mendengarkan, dia murojaah, dia mendengarkan, tidak mau membaca, tapi dia hafal. Nah, ini kan keunikan yang selama ini jarang terwadahi dengan baik. Karena sama ya, disamaratakan. Semuanya harus sama, karena memang gurunya kan juga terbatas gitu. Nah, di kurikulum Merdeka, kita bisa memetakan anak itu berdasarkan karakteristik mereka. Termasuk ada anak yang pendiam, ada anak yang banyak bicara gitu ya, ada anak yang sukanya mikir gitu. Ciri-ciri anak yang suka mikir adalah kalau masih kecil ya Mbak Ida, dia bisanya agak lemot. Biasanya agak lemot? Iya. Oh, malahan? Karena dia butuh waktu untuk berpikir dulu. Oh, gitu ya. Jadi responnya agak lambat. Nah, jadi ini yang perlu diketahui guru. Jangan langsung ngelabel gitu ya. Ditanya, mikir lama gitu. Aduh, kamu tuh lemot gitu. Enggak. Dia tuh butuh waktu buat berpikir dulu, menentukan jawaban yang akurat, baru akan dijawab. Nah, ini yang bisa kita petakan dengan talent mapping. Gitu. Jadi guru tahu, oh kalau anak ini kasih waktu agak banyak deh, dia butuh mikir, dia butuh merenung dulu, gitu. Ada anak yang mungkin pemirsa punya anak yang hobinya diem, suka baca buku, nggak banyak ngomong. Tapi sekali ngomong itu dalam banget. Ada itu namanya bakat intellection. Ya gitu ya. Dia pemikir yang mendalam memang. Dan orang-orang seperti ini itu tidak akan ngomong kalau dia merasa omongannya tidak bermutu. Nah, kalau orang awam bisa jadi kan salah paham. Ini kok tidak menghargai sekali gitu. Tapi orangnya memang nggak bisa basa-basi gitu ya istilahnya. Gitu ngomong langsung mak jelep gitu ya. Iya, begitu ngomong langsung mak jelep dan berat gitu. Sastranya keluar semua tuh. Begitu. Baik, itu ya untuk kaitannya ya mungkin yang tadi penasaran kaitannya talent mapping dengan kurikulum Merdeka tadi. Betul. Berarti kalau nanti apa namanya untuk yang apa ya penerapan ini, jadi bagaimana dari sekolah atau guru mengetahui karakter siswa ini berarti memang disarankan pakai talent mapping ini ya? Iya, salah satu alat yang bisa dipakai adalah tools sebenarnya banyak Mbak Ida, tapi yang cepat dan cenderung tajam memetakan itu salah satunya adalah talent mapping. Tapi kalau siswa misalnya untuk TK, SD itu kan berarti di bawah 16 tahun tadi. Bagaimana kalau yang di bawah 16 tahun kan gitu? Kalau anak-anak SMA enak, ya udah isi tes aja gitu kan. Sendiri dia bisa sendiri. Terus anak SMP, anak SD gimana? Anak PAUD gitu kan. Anak PAUD, anak SD kecil di bawah kelas 3. 1 sampai 3 ya? SD kecil ya, 1 sampai 3. Kelas bawah. Iya, kelas bawah. Itu biasanya menggunakan pengamatan. Dari pengamatan gurunya dari ya guru dan juga orang tua. Jadi kadang-kadang anak tuh di sekolah sama di rumah beda. Kalau di sekolah, kadang-kadang ya ada yang rame gitu, tapi di rumah diem aja. Diem, nurut gitu ya. Gitu. Atau sebaliknya, di rumah dia rame, begitu ketemu orang dia diem. Nah, informasi dari rumah maupun sekolah ini bisa digabungkan untuk dicari bahwa sebenarnya bagaimana sih kecenderungan anak ini, kenapa dia diam dan kenapa dia rame, gitu. Memang ada kadang orang yang cerewetnya itu kalau sama yang udah kenal aja. Kalau orang asing dia canggung gitu ya. Butuh waktu. Iya, kalau nggak disapa dulu, nggak nyapa misalnya. Betul. Nah, itu juga nggak masalah juga sih sebenarnya. Terus, kalau untuk
SMP. Kalau SMP sebenarnya kita ada satu tes. Jadi talent mapping itu ada 3 Mbak tesnya. Tes yang full untuk anak 16 tahun ke atas. Terus tes ST30 namanya. Itu pemetaan potensi. Jadi anak itu mengisi pernyataan, memilih pernyataan yang menurut dia tuh gue banget gitu. Nah, kemarin saya ada project juga dengan SMP di Jakarta, pakai ST30 untuk, jadi minatnya tuh bisa diarahkan kemana. Nah, itu anak SMP sekarang sudah bisa Mbak. Nggak tahu ya, anak SMP sekarang sudah dewasa kali ya. Jadi mereka tuh sudah paham gitu, pernyataannya tuh mudah dimengerti aja buat mereka. Nah, itu juga bisa. Kalau belum bisa, karena ada beberapa anak SMP yang memang mungkin masih kebawa anak-anaknya gitu ya. Ya tetap kita akan melakukan pengamatan. Yang melakukan pengamatan adalah orang tua dan sekolah gitu. Jadi posisi talent mapping ini sebenarnya adalah tools yang bisa Anda pelajari secara mandiri untuk ini tadi kepentingannya adalah assessment diagnostik non-kognitif. Dan itu bisa menjadi informasi yang penting untuk guru membuatkan kurikulum bagi si anak. Gitu. Jadi tiap anak beda-beda ya nanti ada harapannya di kurikulum mereka seperti itu. Setiap anak punya kayak personal kurikulum gitu. Sesuai dengan keadaan dirinya. Dan inilah keunikannya. Baik. Kemudian untuk tes ini sendiri ya, assessment ini akurasinya berapa persen sih sebetulnya? Talent mapping sudah pernah diujikan di beberapa universitas juga. Jadi akurasinya sudah hampir 94%. Gitu. Jadi dan bagaimana caranya kita tahu hasil kita akurat atau tidak. Nah, yang lebih penting itu adalah begini. Ketika kita menjawab tes, itu kita bisa memberikan jawaban yang yakin. Sebenarnya tes ini tuh bukan kayak psikotes gitu ya, untuk menguji IQ atau apa enggak. Kita tuh merecall ingatan. Jadi pertanyaannya itu seputar seperti ini. Contohnya adalah, apakah menurut Anda menang dalam kompetisi itu penting? Ada pernyataan seperti itu. Nanti kita bisa memberikan jawaban. Sangat setuju, agak setuju, netral, sangat tidak setuju, tidak setuju gitu. Anda memilih yang mana? Maka untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan menggali ingatan. Dulu aku waktu sekolah gimana ya? Dulu aku waktu kuliah gimana? Apa aku pernah ikut lomba ya? Rasanya ketika ikut lomba seperti apa? Nah, itu sebenarnya memanggil ingatan. Nah, makanya saya tadi bilang akurasinya tergantung pengalaman Anda. Makin banyak pengalaman, makin banyak akurat. pengalaman, kita akan punya jawaban yang akurat. Oh iya, aku sering ikut lomba dan rasanya mengalahkan orang lain tuh senang banget gitu. Iya, oke, kita akan melingkari yang sangat setuju gitu kan. Nah, itu nanti ada tuh bakatnya competition. Memang dia tuh dorongannya adalah mengungguli orang. Kalau kita melihat dari sisi negatif, mengungguli orang tuh kayak kesannya tuh kayak ambisius banget gitu ya. Padahal kalau dia atlet, dia harus punya itu. Iya. Ya gimana, ya udah kamu duluan gitu kan, nggak mungkin juga kan. Nah, itu bakat akan menunjukkan peran Anda. Ya. Baik, wah ini tidak terasa ini ya waktunya. Tinggal 5 menit lagi dan ya tetap ya kita berikan ini ya mungkin kesimpulan ya dari tema ini ya tentang manfaat talent mapping ini, silahkan. Baik, jadi sekali lagi saya ingin tawarkan kepada pemirsa yang ingin belajar talent mapping, ini terbuka untuk umum. Saya pun juga awalnya benar-benar dari nol gitu belajar ini. Dan kenapa Anda harus memahami talent mapping, memahami sifat, memahami bakat bawaan, baik Anda sendiri ataupun orang-orang di sekitar Anda. Pertama, itu akan membantu Anda untuk menerima orang lain secara utuh, baik kelebihan dan kekurangan mereka. Yang kedua, Anda bisa memberikan treatment yang tepat kepada orang lain. Kaitannya dengan pembelajaran anak-anak, kita bisa memahami bagaimana cara berpikir dan merasa serta bersikapnya mereka. Sehingga kita tidak akan tergiur untuk membanding-bandingkan mereka dengan orang lain. Gitu. Jadi kenapa anakku begini, kenapa nggak kayak temennya? Enggak. Karena setiap orang punya tugas dan perannya sendiri dan itu yang perlu kita temukan.
gitu. Dan tadi mungkin satu lagi prinsipnya tadi bahwa kita harus fokus ke bakat fokus kita. ke kekuatan kita Kekuatan, dan ya. siasati kelemahan. Nah itu ya, Gitu. baik. Alhamdulillah, terima kasih sekali ini untuk kehadirannya. Alhamdulillah. Sudah berbagi ilmu dengan pemirsa semua, memberikan pencerahan ya. Mungkin yang selama ini juga masih mencari-cari, sebetulnya saya tuh punya kekuatan apa sih gitu ya. Nah ini salah satunya bisa dengan talent mapping. Dan tadi sudah disampaikan juga bahwa ini terbuka untuk masyarakat yang mau belajar, silahkan bisa kontak Mbak Wening juga ya. Boleh, karena waktunya kita terbatas Iya, ya. baik. Ini sekedar pengenalan saja. Terima kasih Mbak Wening ya. Semoga Alhamdulillah, sehat terima selalu. kasih. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita di program berbagi ilmu dan manfaat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Ida Aisyah mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.